Selamat datang kembali dalam mata kuliah Tour Conducting. Kali ini kita akan membahas penanganan masalah. Nah, yang pertama, permasalahan yang kerap terjadi ketika kita menjalankan sebuah tour, yaitu adanya penyimpangan itinerary. Nah, penyimpangan itinerary ini ada dua hal yang bisa terjadi ya. Yang pertama itu terjadi karena kondisi di luar jangkauan manusia atau force majeure. Nah, misalnya ada banjir atau mungkin ada kerusuhan massa, itu di luar jangkauan kita. Nah, jika hal seperti ini terjadi, maka rundingkanlah dengan wisatawan kemungkinan-kemungkinan yang dapat kita lakukan. Nah, apakah kita melanjutkan ke tempat yang lebih aman misalnya, karena kan ketika banjir atau kerusuhan massa terjadi, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, apakah kita akan menunggu dulu di satu tempat yang relatif aman? Apakah melihat perkembangan? Gitu. Kalau memang tidak memungkinkan, berarti kita mungkin kita bisa berdiskusi dengan wisatawan untuk kembali ke hotel. Dan mungkin melihat apakah keesokan harinya kita bisa mengganti itinerary tersebut, atau mungkin kalau tidak bisa diganti, berarti kita lewat itinerary tadi, programnya terlewat. Nah, ini juga harus dibicarakan. Setelah itu tentu saja kita kembali berkonsultasi dengan perusahaan, ya, dengan pihak Biro Perjalanan Wisata. Nah, ketika hal seperti ini terjadi. Apabila terjadi kerusuhan, jika memang kita lihat akan bisa mereda dalam waktu yang relatif singkat, nah kita mungkin bisa menyarankan untuk menunggu dulu di satu tempat yang aman. Begitu kerusuhannya reda, kita bisa melanjutkan tur kita. Nah, demikian pula ada kejadian-kejadian yang serupa itu, yang memang di luar jangkauan kita, atau kita sebut force majeure. Nah, itu juga perlu kita rundingkan dengan wisatawan, apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita tempuh. Nah, tentunya ketika ada konsekuensi yang terjadi, ini kita harus bicarakan juga dengan pihak Biro Perjalanan Wisata. Nah, kita segera hubungi kantor untuk membahas keputusan apa yang kiranya terbaik untuk tur yang kita bawa ini. Nah, yang berikutnya ada penyimpangan itinerary yang terjadi memang atas ada unsur kesengajaan. Nah, ini kita harus jelaskan apa alasannya dan juga apa kompensasinya ketika itinerary itu kita ubah atau mungkin ada yang berkurang. Nah, misalnya ketika ada event-event yang menarik yang memang terjadi ketika di dalam perencanaan itinerary-nya itu tidak ada berita tentang event tersebut. Jika atas permintaan wisatawan, maka tidak ada keharusan untuk memberi kompensasi. Tetapi bila perubahan itinerary ini terjadi bukan atas permintaan wisatawan, kita harus jelaskan, dan apabila ada kompensasinya juga harus disampaikan. Nah, ini salah satu contoh yang kerap terjadi itu ketika ada misalnya ada satu upacara yang menarik ketika kita membawa tur yang sudah direncanakan. Kita melewati satu daerah di mana di situ ada upacara tradisional yang cukup langka misalnya. Dan ketika kita lewat sedang ada terjadi di sana. Nah, itu kita bisa berdiskusi dengan wisatawan untuk singgah menyaksikan upacara yang menarik tersebut. Namun kompensasinya misalnya daerah atau daya tarik wisata yang sudah direncanakan dalam itinerary itu bisa saja batal untuk kita kunjungi. Nah, itu akan ada kompensasi dan itu harus disepakati dengan wisatawan.
Nah, namun kalau misalnya untuk menyaksikan satu upacara tradisional itu tidak terlalu mengganggu itinerary secara keseluruhan, nah tentunya ini tidak masalah. Namun tetap harus didiskusikan dengan wisatawan dan atas persetujuan dengan wisatawan. Contoh kedua adalah ketika kita menjual optional tour. Nah, ini juga cukup kompleks karena ketika kita menjual optional tour, itu tidak semua wisatawan mau ikut. Mungkin hanya ada beberapa saja, dan beberapa lainnya tetap ingin melanjutkan ke itinerary yang semula. Nah, dalam kasus seperti ini, tanggung jawab kita sebagai tour leader adalah untuk tetap menjaga itinerary semula yang ditugaskan kepada kita. Nah, jadi optional tour itu hanya tambahan, itu juga tidak menjadi prioritas. Nah, namun ini sering juga menjadi dilema, dan itu tentunya keputusan diserahkan kepada tour leader itu sendiri. Nah, tetapi secara prinsip kita harus mendahulukan itinerary utama yang ditugaskan kepada kita, dan itu yang harus kita selesaikan. Setiap keputusan alternatif yang diambil dalam menyelesaikan penyimpangan pelayanan, misalnya tadi perubahan itinerary atau ada tambahan opsional tour, semua keputusan itu upayakan didukung dengan bukti tertulis. Jadi harus ada persetujuan bersama antara kita sebagai tour conductor atau tour leader dengan wisatawan. Nah, jadi harus ada kesepakatan, dan itu biasanya dari perusahaan itu memberikan formulir tertentu ya untuk perubahan itinerary. Nah, itu bisa juga ada di dalam tour report. Di situ kita bisa cantumkan alasan perubahan itinerary-nya apa, nah, kemudian kompensasi yang disepakati itu apa. Nah, di sana ada perwakilan dari wisatawan yang menandatangani di dalam tour report tersebut. Nah, kemudian permasalahan berikut yang umum terjadi itu adanya kehilangan. Yang pertama, kehilangan itu dapat berupa kehilangan barang ataupun kehilangan peserta wisatawan. Nah, ini juga pernah ada yang terjadi ya, kehilangan peserta. Nah, untuk kehilangan barang itu bisa saja berupa barang bawaan, barang belanjaan ya, paspor, uang, ataupun tiket perjalanan. Nah, ini bisa apa saja bentuknya. Nah, itu juga peristiwanya kehilangan itu dapat terjadi di berbagai tempat, misalnya di airport, di terminal, pelabuhan, di hotel, atau di tempat-tempat lain. Nah, jadi bentuk bantuan yang kita berikan sebagai tour leader atau juga sebagai pramu wisata juga sama, itu tergantung dari tempat kejadian kehilangan. Nah, contohnya ketika di airport kehilangan barang, tentu kita hubungi petugas untuk mendatangi bagian lost and found. Nah, di airport itu ada bagian lost and found. Jika tidak ditemukan, kita membuat laporan. Nah, jadi ketika kita kembali ke hotel, kita sudah memiliki laporan tertulis. Nah, umumnya pihak bandara akan memberitahukan jika barang wisatawan itu ditemukan. Nah, kalau kehilangan paspor, tentu saja harus ada melibatkan petugas hukum, antara lain kepolisian dan juga keimigrasian. Dan tentu saja karena di negara lain kita harus menghubungi juga pihak kedutaan itu, jadi atau konsulat. Itu harus kita laporkan kehilangan paspor dari wisatawan yang kita bawa. Nah, kehilangan uang juga bisa melapor kepada polisi. Nah, untuk kehilangan tiket perjalanan, mungkin saat ini tidak terlalu sulit ya, karena tiket itu sudah berupa elektronik tiket, di mana kita bisa membuka email kita, atau maksudnya email wisatawan, dan mencetaknya kembali. Nah, kemudian kehilangan peserta. Nah, ini mungkin agak sulit. Ini juga sangat tidak diharapkan oleh tour leader manapun. Nah, namun jika memang kita bernasib buruk dan harus mengalami ini,
Kita yang pertama tentu harus melapor kepada polisi, dan juga kalau di luar negeri kita lapor kepada pihak kedutaan. Nah, ketika setelah melakukan kewajiban tersebut, tentu saja kita juga harus tetap melaksanakan tugas kita, yaitu membawa wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Nah, jangan sampai jadi ada kasus-kasus ini bisa menghambat hak-hak dari grup yang lain, ya, wisatawan yang lain. Nah, tentu saja semua bantuan ini juga harus kita koordinasikan dengan pihak Biro Perjalanan Wisata yang menugaskan kita. Nah, jadi semuanya mengetahui tentang ini. Nah, dan juga apabila ada keputusan-keputusan yang diambil, itu juga ketika keputusannya memang cukup fatal, kita bisa menulisnya di tour report, dan itu ditandatangani oleh kedua belah pihak, kita dan perwakilan dari wisatawannya. Nah, misalnya ada biaya pengiriman barang yang harus dikeluarkan, itu kita sepakati dengan wisatawan. Untuk kehilangan di hotel, itu umumnya pihak hotel lah yang biasanya membantu. Jadi kita tinggal mengantarkan wisatawannya untuk melapor ke pihak hotel. Kita antarkan wisatawannya ke pihak hotel, biasanya di resepsionis kita sampaikan bahwa tamu kita mengalami kehilangan barang. Nah, biasanya pihak hotel yang akan membantu. Jika diperlukan, mereka juga akan menghubungi pihak kepolisian. Nah, kemudian penyimpangan lain atau masalah lain yang biasa terjadi adalah kecelakaan. Kecelakaan ini bila menimpa kepada wisatawan kita, itu bisa berbagai bentuknya, ya, berbagai macam bentuknya. Jika memungkinkan, kita upayakan memberikan pertolongan pertama. Tentu saja ini dengan batas-batas kemampuan yang kita miliki. Ada baiknya kita juga sudah mempelajari, ya, beberapa teknik pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, tapi kalau kecelakaannya memang terlihat agak berat, ya mungkin kita juga jangan memaksakan diri untuk melakukan pertolongan pertama, karena khawatir malah akan membuatnya bertambah parah. Nah, jadi sebaiknya kita mencari pertolongan. Pertolongan yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah mengantarkan wisatawan ke rumah sakit terdekat. Nah, jadi kita boleh berdiskusi dengan wisatawan yang lain untuk memohon izin mengantarkan dulu wisatawan tersebut ke rumah sakit terdekat, biasanya ke UGD, ya, UGD. Nah, setelah itu kita minta waktu untuk membantu wisatawan yang mengalami kecelakaan itu. Nah, kemudian apabila bisa diperbolehkan untuk kembali, ya mungkin ada baiknya kita antarkan saja wisatawan itu untuk beristirahat di hotel. Itu bisa kita menyewa taksi, ya, untuk mengantarkannya, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan wisata dengan wisatawan yang lainnya itu. Atau kalau harus dirawat di rumah sakit, kita juga terpaksa meninggalkan wisatawan tersebut, dan kita juga harus melapor kepada pihak BPW bahwa wisatawan atas nama tertentu itu terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Nah, mungkin setelah tur selesai kita bisa menjenguknya kembali. Apabila kecelakaan itu melibatkan unsur-unsur dari pelanggaran hukum, atau mungkin ada melibatkan kepolisian, nah kita juga harus membantu, ya, memberikan keterangan yang diperlukan oleh pihak kepolisian terkait kecelakaan tersebut. Nah, tetapi di beberapa negara, kalau kita membawa wisatawan ke negara lain, itu juga kita harus lebih berhati-hati. Terkadang di negara tertentu itu ada aturan di mana yang memberikan pertolongan pada seorang yang mengalami kecelakaan itu harus memiliki lisensi dokter misalnya, atau tenaga medis, paramedis. Nah, ini juga harus diperhatikan, jangan sampai maksud kita untuk membantu malah menjadi hal yang merugikan.
Nah, ini hampir sama dengan kecelakaan, yaitu wisatawan sakit. Kita tanyakan apakah yang bersangkutan membawa obat tertentu atau harus minum obat tertentu untuk membantu sakitnya tersebut. Misalnya ketika ada yang terkena penyakit sesak nafas, kita tanya apakah dia membawa obat sesak nafas yang memang khusus untuk penyakitnya tersebut. Berikan juga pertolongan pertama semampunya, seperti halnya tadi yang kecelakaan. Kita juga harus berhati-hati, karena di beberapa negara itu hanya orang-orang dengan lisensi tertentu yang boleh memberikan obat kepada orang lain. Jadi jangan sembarang memberikan obat. Jika perlu untuk memberikan obat yang umum, itu juga mungkin di negara kita masih diperkenankan ya, obat-obat tertentu untuk meredakan sakit yang sudah umum ya, seperti paracetamol atau obat influenza, obat panas dan sebagainya. Nah, tapi jika kita merasa ragu dan khawatir, tentu saja lebih baik kita membawanya ke puskesmas atau klinik kesehatan yang terdekat. Nah, lagi-lagi kita jangan lupa harus melaporkan kepada pihak BPW apa yang telah terjadi, sehingga jika terjadi sesuatu hal yang lain, nah kita memiliki rujukan ya, atau kita memiliki dukungan dari perusahaan untuk mengambil tindakan-tindakan atau langkah-langkah tadi. Nah, kemudian hal lain yang tentunya sangat kita tidak harapkan untuk terjadi ketika salah seorang wisatawan yang kita bawa itu meninggal dunia. Nah, tetapi ini juga bisa saja terjadi. Yang penting hal pertama itu buat peserta lain agar tidak panik. Nah, tentu saja membuat diri kita juga tidak panik ya. Jangan sampai kita panik. Nah, tapi kita harus tetap berpikir tenang. Panggil ambulans atau kita hubungi tenaga paramedik ya untuk membantu kita mengurus wisatawan yang meninggal tersebut. Dan kemudian kirimkan ke rumah sakit dan diproses sesuai prosedur ya yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, jika tidak memungkinkan untuk memanggil ambulans, mau tidak mau ya kita terpaksa gunakan kendaraan yang kita gunakan untuk tur. Kita mohon izin kepada wisatawan lain karena ini ada musibah yang tidak kita harapkan. Nah, kita bawa jenazah wisatawan tersebut ke rumah sakit ya, ke rumah sakit untuk diproses. Kemudian rundingkan dengan wisatawan lain, dan kita, kalau kita sebagai pariwisata, kita rundingkan dengan tour leader-nya tentu ya. Nah, sebagai tour leader kita rundingkan dengan wisatawan untuk kegiatan berikutnya. Apakah kita lanjutkan atau tidak, atau mungkin kita tunda sampai pengurusan wisatawan yang meninggal itu selesai. Nah, bisa dilanjutkan keesokan harinya misalnya. Nah, ini juga lagi-lagi harus dilaporkan ke perusahaan sehingga jika ada terjadi sesuatu hal yang lain, kita memiliki dukungan untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut. Nah, hal berikutnya, permasalahan yang kerap terjadi adalah adanya keluhan dari wisatawan. Nah, untuk keluhan ini mungkin sulit dihindari ya, karena selalu saja ada. Nah, tentu saja ada moto-moto perusahaan yang menyatakan zero complaint. Nah, itu juga kita harus upayakan, kita junjung tinggi dalam pelaksanaan tugas kita sebagai tour leader. Namun ketika timbul keluhan yang tidak terhindarkan, akhirnya kita harus bisa membedakan. Yang pertama ada keluhan yang memang betul-betul komplain, yang timbul karena kondisi atau fasilitas dan pelayanan itu tidak sesuai standar, sehingga tidak memuaskan atau tidak sesuai perjanjian. Nah, ini tentunya harus kita tangani, kita terima dengan baik ya. Nah, atau yang kedua ada keluhan yang biasa,
Keluhan biasa itu timbul karena memang perbedaan cara pandang wisatawan terhadap fasilitas yang diterima. Nah, jadi kita sebenarnya memberikan sesuai standar, sesuai apa yang dijanjikan, namun pandangan wisatawan itu memiliki perbedaan persepsi. Nah, ini mungkin bisa saja terjadi, dan ini yang harus kita tangani secara bijak. Ya. Nah, bagaimana menanganinya? Kita harus memegang prinsip-prinsip mendengarkan, ya. Nah, ini apapun jenis keluhannya, kita harus menggunakan prinsip mendengarkan, memahami permasalahannya dengan sungguh-sungguh apa sih sebetulnya yang terjadi atas komplain yang diajukan tersebut. Kita harus meneliti permasalahannya, jangan sampai kita termakan omongan wisatawan begitu saja dan mengambil tindakan yang gegabah. Jadi kita dengarkan, pahami, teliti dulu, tanyakan kepada pihak-pihak yang terkait. Misalnya dia komplain tentang kamar hotel, kita tanyakan ke pihak hotel, kita cek kamarnya apakah betul sesuai apa yang dikeluhkan atau tidak. Jika komplain tentang tempat wisata juga, kita juga bisa dengarkan pendapat lain dari wisatawan lain, apakah yang lain merasakan hal yang sama. Nah, tentunya kita harus minta maaf karena bagaimanapun juga apapun jenis keluhannya, artinya ada ketidaknyamanan dari pihak wisatawan. Nah, kita minta maaf, itu juga untuk meredakan ya emosi dari wisatawan. Kita harus mengambil sikap seolah-olah kita memang berada di pihak wisatawan tersebut dan ingin membantu. Jadi setelah itu terjadi, baru ada timbul rasa kepercayaan dari wisatawan itu bahwa kita memang sungguh-sungguh dalam menangani keluhannya. Nah, ketika itu sudah terjadi, tentu kita akan lebih mudah untuk menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Baik, demikian paparan atau bahasan kita tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui oleh tour leader dan juga kemungkinan-kemungkinan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Semoga saja apa yang telah kita bahas bisa memberikan wawasan, tentu saja untuk menguasai keterampilan-keterampilan tersebut, tetap kita harus banyak berlatih dan juga kita harus banyak memiliki pengalaman-pengalaman dalam menangani wisatawan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.